Cinta pertamaku. Apa maksudmu? Nada bertanya, dengan suara yang masih sesenggukan dan berusaha untuk menatap wajah Radit. Alih-alih menjawab pertanyaan Nada, Radit hanya tersenyum dan mengecup dahi Nada. Radit kemudian mengalihkan pandangannya kepada para tetua dari keluarga Prayoga. Eyang, ayah, ibu, kalian bisa pulang duluan. Aku akan tinggal di sini bersama Nada. Radit bicara tegas tanpa senyum di wajahnya. Tapi keluarga Radit tahu bahwa yang dikatakan Radit adalah sungguh-sungguh. Setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Radit, Eyang langsung undur diri dan seluruh anggota keluarga Prayoga pamit meninggalkan rumah Patri. Dan hanya menyisakan Nada, Patri, Didi dan Radit. Sandi dan ajudan Radit yang lainnya tentu saja masih ada di sana, menunggu perintah selanjutnya dari Radit. Kenapa kau tidak pulang saja dengan keluargamu? Nada kembali nyolot kepada Radit setelah keluarga Radit pergi, tanpa menunggu Didi dan Patri meninggalkan mereka. Nada, jaga bicaramu dengan suamimu. Sebelum Radit menjawab pertanyaan dari Nada, Patri lebih dulu memprotes sikap Nada yang bicara terlalu kasar kepada Radit. Ayah, tapi dia tidak bisa tinggal di rumah ini. Tapi dia suamimu, Nada. Dia bisa tinggal di mana saja di rumah ini. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Ajak suamimu ke kamarmu. Patri tidak bicara panjang lebar lagi. Langsung menarik tangan Didi untuk masuk ke dalam dan membiarkan Nada bersama Radit berdua. Hei, kalian berdua tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Kenapa kalian tidak membela anggota keluarga kalian sendiri? Nada memprotes sikap Patri yang langsung meninggalkan dirinya dengan Radit di luar. Radit menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya kepada Nada dan tersenyum sinis. Mau apa kau? Apa rencanamu mau tinggal di rumahku? Nada sudah cemberut dengan perasaan kesal, marah, dan tentu saja keingintahuan yang besar alasan Radit mau tinggal di rumahnya. Sandi, kau tidur di ruang tamu di rumah Patri. Radit tidak menjawab pertanyaan Nada, justru menyuruh Sandi untuk ikut menginap. Lalu Radit menatap ke arah Nada. Yang sopan bicara padaku ya. Bagaimanapun juga, usiaku 14 tahun di atasmu. Bisik Radit sambil menatap wajah Nada. Lalu kemudian tangan kanannya menarik tangan kiri Nada untuk masuk ke dalam rumah Patri. His, lepaskan tanganku. Kau sendiri tidak sopan denganku dan memaksa aku seperti ini. Nada protes pada Radit. Apa-apaan dia sekarang? Membahas senioritas padaku. Memang dia lebih tua dariku 14 tahun. Dari awal juga aku tahu kalau dia om-om. Tapi sudah tahu lebih tua dariku, dia tetap jahat padaku dan memaksakan kehendaknya kepadaku. Emang dia pikir aku mudah dan mau menurut padanya begitu saja? Saat ini, di saat aku berduka, dia masih saja memaksakan kehendaknya padaku. Segala mau menginap di rumah ayahku. Maunya apa sih? Apa belum cukup puas kau menyiksaku selama hidup bersamamu? Gumam Nada sangat kesal kepada Radit yang saat ini sedang menariknya. Walaupun Nada berusaha untuk melepaskannya, tetap saja tak dapat dilakukan oleh Nada. Tenaga Radit tetap lebih kuat daripada tenaganya. Di mana kamarmu? Tanya Radit saat mereka sudah masuk ke dalam rumah Patri. Aku tidak akan memberitahumu. Nada mencibir pada Radit dan tangannya masih berusaha melepaskan diri. Kalau kau tidak mau beritahu, baiklah. Kita buka satu-satu saja setiap pintu di rumah ini. Protes Radit pada Nada dan langsung menarik Nada untuk membuka pintu terdekat dari sana. His, kau ini pemaksa. Itu pintu kamar ayahku, jangan dibuka. Nada memegang tangan Radit yang sudah mau membuka pintu
dan menatapnya dengan kesal sebelum melanjutkan kalimatnya lagi. Kenapa sih setiap kali berdekatan denganmu aku selalu sial? Ayo ikut aku. Akhirnya Nada menarik tangan Radit ke arah kamarnya. Klek. Siapa yang membersihkan kamarku ya? Kenapa semuanya rapi seperti ini? Ini pasti Didi. Tapi kenapa dia tumben mau membersihkan kamarku? Gumam Nada dalam hatinya agak kaget melihat kamar yang sudah rapi sekali. Beda dengan kamar yang ditempatinya selama tinggal di rumah itu. Kamar Nada adalah kamar yang paling berantakan di rumah Patri. Nada sangat malas membersihkan kamar, dan Nada hanya membersihkan setiap 1 minggu sekali. Sehari-hari biasa dirinya sudah sangat sibuk dengan pekerjaan dan kuliah, sehingga pulang ke rumah, dia langsung tidur, dan tidak ada lagi waktu untuk membersihkan kamarnya. Berbeda sekali dengan kamar Didi yang bersih. Kamarmu cukup bersih juga, komentar Radit pada Nada sambil berkeliling melihat isi kamar Nada. Jangan menyentuh apapun dan jangan mengacak-ngacak apapun di kamarku. Nada mendekat ke arah Radit dan mengambil setiap barang yang disentuh oleh Radit dan menaruhnya kembali di tempat semula. Sampai kapan kau mau mengikutiku melihat-lihat isi kamarmu? Radit tak mau menyerah dan terus saja mencoba membuka laci, melihat foto, membuka buku Nada, dan melihat pernak-pernik lain yang ada di sekitar sana. Kenapa kau punya brosur ini? Tanya Radit sambil memegang sebuah brosur dengan kertasnya yang sudah lawas dan menunjukkan usianya yang sudah tua. Jangan dipegang. Ini brosur penting bagiku. Nada perlahan menarik lagi brosur yang ada di tangan Radit. Pelan-pelan membuka satu persatu jari tangan Radit, supaya brosurnya tidak robek. Hei, kau mau berapa banyak pun brosur seperti itu aku bisa memberikannya. Kau ini. Brosur ini berbeda dengan brosur lainnya. Brosur ini sangat penting bagiku. Kalaupun kau bisa membuat ratusan juta brosur sebagai ganti brosur ini, aku tidak akan pernah menukarkannya. Kalaupun kau mau membayarku puluhan miliar untuk ini, aku juga tidak akan pernah memberikannya padamu. Nada melotot dan mencibir kepada Radit, lalu menyematkan brosur itu kembali di papan tulis di depan meja belajarnya dengan sebuah pin magnet berbentuk bunga mawar. Lalu Nada tersenyum-senyum sendiri dengan brosur itu. Hei, apa maksudmu tersenyum-senyum aneh seperti itu? Radit semakin kesal kepada Nada melihatnya dan ingin mengambil brosurnya lagi. Hanya saja, Nada memukuli tangan Radit dan tidak membiarkan Radit menyentuh brosur itu lagi, bahkan menggigit tangan Radit. Apa-apaan sih kau ini? Apa kau punya penyakit rabies menggigit-gigit seperti ini kepadaku? Radit sudah sangat kesal dengan tangannya yang digigit oleh Nada, hanya karena brosur usang. Mau apa sih dia dengan brosur itu? Itu kan brosur penjualan perusahaanku saat pertama kali berdiri 10 tahun lalu. Bahkan aku sendiri ikut serta membagikan brosur itu ke masyarakat untuk memperkenalkan produk kami. Gumam Radit kesal dengan sikap Nada yang Radit tidak mengerti maksudnya. Brosur yang disimpan Nada adalah brosur perusahaan telekomunikasi yang merupakan perusahaan pertama yang didirikan oleh Radit setelah Radit selesai kuliah di London. Saat itu, Radit sangat idealis. Bahkan Radit bekerja keras untuk mempromosikan perusahaannya tanpa bantuan keluarga Prayoga. Perusahaan itu kini di bawah naungan keluarga Prayoga untuk membuat Radit mau menikah dengan Nada. Oleh karena itu, Radit cukup kesal dengan brosur itu. Perusahaan yang sudah lama didirikannya dihancurkan dengan sekejap mata oleh keluarganya sendiri yang memaksanya ambisi kepadanya untuk menikahi seseorang dengan alasan keturunan. Kau jangan macam-macam ya. Brosur ini adalah cinta pertamaku.